Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024 Pak Anies Baswedan. Menarik kalau kita berbicara mengenai Pak Anies Baswedan. Sosok Gubernur DKI Jakarta ini punya banyak prestasi selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, mengenai Pak Anies Baswedan ini teman-teman, ada beberapa komunitas atau kelompok yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden 2024. Padahal kalau kita lihat teman-teman, belum ada pencalonan calon presiden. Dan bahkan Pak Anies Baswedan ini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, namun beberapa daerah sudah mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden. Dan itu adalah dukungan real dari masyarakat teman-teman. Nah, kali ini ada dukungan dari Sulawesi Selatan yang mendukung Pak Anies Baswedan calon presiden 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari fajar.co.id. Ingin presiden cerdas dan religius, pemuda di Sidrap siap menangkan Anies Baswedan di 2024. Kelompok relawan Milenies di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Deklarasi digelar di Cafe Riza Pangkajene Sidrap pada Jumat 13 Mei 2022. Dihadiri oleh puluhan relawan Milenies dari daerah penghasil beras terbesar di Sulsel tersebut. Koordinator Daerah Relawan Milenies 24 Sidrap, Nurdin Meka, mengatakan, deklarasi ini mereka lakukan untuk memperluas jaringan dukungan rakyat untuk Anies Baswedan. Kami gelar deklarasi ini untuk menegaskan dukungan kepada Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia tahun 2024 nanti, kata Nurdin. Selain itu, ada sejumlah alasan mendasari mengapa mereka mengarahkan dukungan politik kepada sosok Anies Baswedan. Pak Anies kami nilai berhasil pimpin DKI Jakarta. Ia lahir dan besar dari keluarga pejuang di negeri ini. Selain itu, Anies juga adalah sosok yang santun, cerdas, religius, arif, dan bijaksana. Jelas dia. Bagi Nurdin dan kawan-kawannya di Sidrap, kepemimpinan Anies Baswedan sudah banyak teruji dalam mengambil keputusan yang strategis dan sistematis. Kami berharap prestasi Anies Rashid Baswedan bukan hanya milik warga DKI Jakarta saja, tetapi juga milik seluruh masyarakat Indonesia. Caranya adalah dengan menjadi Presiden Indonesia selanjutnya, tegas dia. Saat ditanyakan mengapa memilih hari Jumat untuk melakukan deklarasi, Nurdin tersenyum optimis. Dilaksanakan deklarasi hari Jumat karena kita tahu hari Jumat penuh berkah. Semoga dengan deklarasi ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengantarkan Pak Anies Baswedan Presiden RI 2024-2029, pungkasnya. Nah, ini teman-teman aspirasi dari masyarakat, dari warga Sulawesi Selatan yang mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Ini adalah sesuatu yang real teman-teman, dukungan real dari masyarakat. Dan bukan hanya di Sulawesi Selatan. Di beberapa daerah di Kalimantan, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ini juga sudah muncul deklarasi-deklarasi dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat teman-teman, di beberapa lembaga survei juga begitu. Nama Pak Anies Baswedan bertengger di atas, bersaing dengan Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Dan ini adalah dukungan real teman-teman. Kenapa? Karena Pak Anies itu bukan kader partai politik. Dan yang mendukung Pak Anies ini masyarakat luas teman-teman. Mungkin dari partai politik atau bukan dari partai politik. Tetapi menurut saya dukungan ini mungkin kebanyakan bukan dari partai politik. Kenapa begitu? Karena biasanya partai politik itu punya pilihan. Dan pilihan nanti akan disampaikan ke tingkat DPD, DPW, di tingkat kecamatan ataupun ranting. Itu biasanya begitu. Jadi kalau di dalam partai politik itu namanya ada mesin politik yang itu bisa digerakkan dari pusat sampai daerah.
mendukung siapa, misalkan PDIP mendukung Puan Maharani, maka akan digerakkan teman-teman itu mesin politik PDIP dari pusat sampai daerah. Semua mendukung Puan Maharani. Itu mesin politik dan itu resmi. Tetapi kali ini kan Pak Anies tidak punya partai politik. Berarti ini bukan mesin politik partai, tetapi ini memang benar-benar murni dari masyarakat, dari rakyat yang menginginkan Pak Anies maju di 2024. Dan perjuangan selanjutnya tentunya Pak Anies harus mampu menggandeng partai politik untuk bisa mendapatkan tiket di 2024. Jadi selain dukungan rakyat, masyarakat yang cukup luas seperti ini, perlu dukungan partai politik. Nah, nanti kalau ada gabungan partai politik, kemudian masyarakat yang tidak berpartai politik ini bersatu, ini menjadi kekuatan yang cukup besar. Apalagi di Nasdem itu sekarang mulai ada penjaringan calon presiden yang akan diusulkan di dalam Rakernas pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2022 ini. Jadi bulan depan ada Rakernas Nasdem untuk mengusulkan calon presiden. Dan nama Pak Anies Baswedan ini cukup banyak teman-teman yang didukung dari kader Partai Nasdem. Jadi misalkan nanti Partai Nasdem mengusung Pak Anies, tentu Nasdem akan mencari gandengan, mencari koalisi untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat teman-teman, sudah ada muncul koalisi yang kemarin kita lihat, ada Golkar, ada P3, ada PAN. Ini sudah membentuk koalisi. Dan ini juga cukup lumayan teman-teman, ini bisa diperhitungkan. Kalau ingin mendapatkan suaranya 3 koalisi ini, tentu ada hitung-hitungannya teman-teman. Misalkan Pak Anies ingin menggandeng koalisi PAN, P3, Golkar. Biasanya ada hitung-hitungannya. Mungkin dia minta jatah sebagai wakil presidennya. Itu kan hal-hal yang wajar, karena dalam berpolitik itu pasti terjadi sebuah transaksi, hitung-hitungan. Tidak mungkin mereka mendukung tanpa hitung-hitungan. Tanpa perhitungan cermat, ini akan menjadi masalah. Karena suara partai ini membawai seluruh kader di partai tersebut. Jadi harus mencerminkan benar-benar suara dari kader partai. Kalau tidak, maka ini akan menjadi masalah di dalam internal partai politik. Jadi itu teman-teman yang kita lihat sekarang, ada deklarasi dari Sulawesi Selatan untuk memenangkan Pak Anies di 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.